mereka itu anak-anak muda itu berhak ya marah ya, kayak apalagi sama sistemnya kayak gini kan ya. Kayak fenomena musiman, ya nggak sih? Kayak nanti ini mencuat, terus nanti redup lagi. Apa kabur aja dulu deh. Apa tuh? Apa? Gitu Iya. ya. Aku Oke. Kembali lagi bersama saya dan rekan-rekan saya, dan ada juga kakak tingkat yang Masya Allah Tabarakallah, mereka ini sangat menginspirasi juga menjadi pelopor perubahan ke arah yang lebih baik gitu. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas bincang-bincang mengenai peran gerakan mahasiswa dan pelajar dalam aksi-aksi protes belakangan ini, kayak Indonesia Darurat, itu sebagai bagian dari aset politik perubahan ya. Iya gitu. Intinya mahasiswa. Tanggapan kita bagaimana fenomena hari ini mahasiswa yang protes Indonesia Darurat. Ada yang mau menjawab? Mbak Barin, Mbak berikan Barin, pendapat iya. Mbak Barin. Nah itu tuh gimana tuh menurut pendapat? Kira yang lagi mau Nanya kepada yang lebih banyak yang punya dulu. ini opini aja ya kan? Opini aja. Dari aku ya. Tentang Indonesia yang apa kabur aja dulu deh. Apa tuh? Apa? Gitu Iya, kabur aja dulu. Ya. Menurut aku kayak mahasiswa itu, mereka itu anak-anak muda itu berhak ya marah ya, kayak apalagi sama sistemnya kayak gini kan ya. Tapi itu kayak balik lagi gitu, ada tanggung jawabannya kalau di sini gitu. Jangan kabur gitu loh. Tapi kayak ayo dong benerin gitu. Dan di sini mereka itu kasihannya, mereka tuh protes-protes turun jalan itu, tapi mereka nggak nemuin kayak aku harus kemana kayak gitu loh. Karena mereka tuh belum kayak Islam tuh belum kafah gitu loh ke mereka tuh. Jadi kayak mereka tuh masih belum kayak protes-protes aja kayak gitu, ngikut gitu loh. Kayak gitu, kayak belum nemuin kayak solusinya kayak gitu loh. Oh gitu kan gini ya, akhirnya aku tuh dapat pertanyaan dari teman aku bilang gini, tapi percuma aja loh kita udah bersuara gitu, kita udah melakukan aksi demonstrasi dan sebagainya gitu kan, tapi tetap aja loh itu gak terdengar dan tidak ada perubahan yang signifikan gitu. Terus kalau ini menurut pandangan teman-teman itu percuma aja apa enggak gitu? Apakah kita perlu ngadain kayak revolusi besar-besaran seperti revolusi Prancis gitu? Revolusi Prancis gitu kan. Kalau menurut teman-teman gimana? Kalau dari aku ngelihatnya lebih kayak ini sih, kayak fenomena musiman, ya nggak sih? Kayak nanti ini mencuat, terus nanti redup lagi. Akhirnya nggak dibahas lagi, abis itu nanti muncul lagi, ngilang lagi. Artinya apa? Karena sistemnya tetap sama gitu. Jadi sistemnya tetap sama. Akhirnya ya kita cuma berputar-putar di masalah-masalah itu gitu. Nggak nemuin titik Akar perubahannya. permasalahannya gitu ya. Jadi kayak cuma musiman, kan nanti udah selesai musimnya, udah nanti naik lagi, nyuat lagi gitu. Iya. Kalau yang sekarang tuh kayak satu aja belum selesai ada lagi. Ada lagi. Jadi kayak ditumpuk-tumpukin. Kita sebagai generasi muda nih pasti tentunya kita berharap untuk ada seorang pelopor yang bisa merubah suatu Sistem. Keadaannya. Apakah memilih seorang pemimpin saja itu sudah cukup untuk menuju ke arah Indonesia yang lebih baik gitu? Jangan Gak dulu Indonesia, pemimpinnya, tapi tujuannya dulu apa nih gitu loh. Jadi kita jangan fokus sama pergantian pemimpin saja gitu ya. Terus Fokus apa? ganti orangnya aja. Ya itu tadi kita terapin sistem Islamnya itu loh, sistem Islam itu. Apakah ada analogi yang bisa membuat Pertama kita dulu kita sebagai masyarakat itu harus paham dulu, semua masyarakat itu harus paham dulu, baru kita memilih pemimpin yang benar-benar adil dan juga dengan sistem yang baik. Islam. Pokoknya ya bersyariat Islam. Kenapa teman-teman berpikir bahwa Islam adalah satu-satunya sistem yang paling baik untuk kita terapkan gitu? Karena itu sudah dicoba di zamannya Rasulullah Dan lengkap ya, jadi nggak udah ngatur semuanya deh. Mungkin ada teman-teman yang bilang nih, kenapa harus Islam? Sedangkan kita tuh masyarakat yang multikultural, terdiri dari beberapa macam agama gitu. Apakah ini tidak akan membuat rakyat Indonesia makin terpecah belah gitu? Dengan kita nerapin syariat Islam itu ya, khilafah itu buktinya di zaman Rasulullah tuh kayak bisa loh mereka tuh tetap hidup berdampingan gitu loh. Kayak ya udah kamu nggak dipaksa ayo ikut Islam gitu, kalau nggak keluar kayak gitu, enggak gitu kan, mereka tetap di situ gitu. Kalau mereka nggak macem-macem nggak bakal diapain kan sama kita gitu. Jadi analogi yang bisa membuat kita mudah untuk mengerti itu ya teman-teman, kita tuh jangan terlalu fokus pada pergantian pemimpin saja, karena mau pemimpinnya siapapun itu, sebaik apapun pemimpin, kalau mereka tuh lahir dari sistem yang salah, yang bobrok, itu tetap bobrok gitu kan. Apalagi mereka dapat mereka tuh dapat intimidasi dari bawahan-bawahan sekitar lingkungan itunya tuh yang memang udah bobrok itu, yang nggak menutup kemungkinan mereka juga bakalan terbawa arus juga gitu kan. Contohnya gini, kalau misalnya ada sebuah bus, nih, bus ini ada kerusakan bagian mesin-mesinnya gitu ya. Nah, kalau udah kayak gitu, kita fokus untuk benerin mesinnya dulu, sistem yang ada di dalam mesinnya tuh, apa kita ganti sopirnya? Karena kita pasti pengen dalam perjalanan tuh kita selamat sampai tujuan gitu. Pasti teman-teman ganti mesinnya dulu. Mesin mau ganti supir atau mobilnya tetap sama, tetap aja ya, kecelakaan. Jadi yang kita rubah itu, kita perbaiki itu sistemnya dulu. Karena baik buruknya
dan selamat atau tidaknya suatu perjalanan kita gitu kan dalam kehidupan ini tuh tergantung sama sistemnya. Jadi udah. Oke. Itu ya teman-teman, semoga bermanfaat penjelasan kita. Oke. Barakallahu fiik. Barakallahu fiikum. Semoga bermanfaat.